Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisri Mabaruro, NIM 1766687, dosen pembimbing Sukmayati Rahma. Di sini saya akan menjelaskan proposal desain perancangan Mojopahit Tim Kutage dengan pendekatan historisism. Masuk bab 1 yaitu pendahuluan. Studi awal, di sini saya mendapatkan fakta bahwa Trowulan diduga sebagai pusat kerajaan Mojopahit yang saat ini sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional dengan isu utama pemenuhan fasilitas untuk wisatawan yang mendukung wisata situs Trowulan. Konsep penginapan yang dapat menciptakan suasana pada masa kerajaan Mojopahit dengan menggunakan pendekatan historisism. Alasannya yaitu tapak berada di kawasan wisata situs Trowulan menghidupkan kembali sejarah Mojopahit yang mulai dilupakan. Masuk ke tujuan yaitu memfasilitasi wisatawan kawasan situs Trowulan, dapat menambah minat masyarakat untuk berkunjung. Yang ketiga yaitu diharapkan dapat mengenalkan kembali sejarah. Kemudian masuk ke kriteria desain, merefleksikan peradaban masa kerajaan Mojopahit, menghadirkan kembali elemen-elemen lama. Objek rancangan menerapkan prinsip-prinsip pendekatan arsitektur historisism. Ruang lingkup desain, yang pertama pengguna untuk semua usia, yang kedua fungsi, yaitu sebagai penginapan, yang ketiga skala bangunan berskala nasional, yang keempat yaitu lokasi berada di Dusun Unggaran, Desa Unggahan, Kecamatan Trowulan, luas wilayah sekitar 3 hektar. Masuk ke bab 2 yaitu data. Yang pertama referensi objek desain. Objek rancangan merupakan penginapan berupa cottage yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang. Definisi cottage sendiri yaitu merupakan sebuah jasa penginapan yang berbentuk unit-unit rumah kecil. Karakteristik cottage yang pertama lokasi yang terletak di kawasan yang mempunyai daya tarik khusus. Karakteristik wisatawan berkunjung untuk berlibur. Arsitektur dan suasana, pengunjung akan mencari penginapan dengan suasana yang tenang dan alami. Fasilitas cottage dibedakan menjadi dua yaitu fasilitas umum dan tambahan. Cottage menurut kawasan, cottage ini termasuk dalam cottage jenis desa wisata. Persyaratan cottage yang pertama area pribadi 72,1%, area publik 12%, administrasi 2,3%, servis 13,5%. Berikut merupakan standar-standar kebutuhan ruang. Yang kedua yaitu referensi pendekatan desain. Definisi arsitektur historisism menurut Colquhoun adalah suatu gaya yang menerapkan unsur-unsur sejarah serta memperhatikan bangunan-bangunan di masa lalu. Prinsip-prinsip arsitektur historisism yang pertama menggunakan elemen-elemen dekorasi yang memiliki nilai sejarah, yang kedua mengadopsi bentukan-bentukan lama, yang ketiga menggunakan konsep dan detail arsitektur lama, yang keempat menerapkan unsur sejarah ke dalam elemen bangunan. Sejarah Mojopahit. Kerajaan Mojopahit merupakan sebuah kerajaan yang diyakini berpusat di daerah Mojokerto, berdiri pada tahun 1239 sampai 1500 Masehi. Kerajaan Mojopahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah. Ibu kota Mojopahit dapat dilihat dari lanskap yang divisualkan berdasarkan denah yang dibuat oleh Profesor Dr. Nurjana sebagai berikut. Arsitektur tradisional Mojopahit. Menurut seorang arsitek, Osriful Usman yang menekuni dunia arkeologi di Indonesia, permukiman pada masa Mojopahit seperti kafling yang di dalamnya terdiri dari beberapa bangunan dan dikelilingi oleh tembok. Osriful juga menuturkan bahwa arsitektur Mojopahit bisa ditemukan padanya dengan rumah-rumah tradisional Bali karena arsitektur Bali mirip dengan arsitektur Majapahit. Kesesuaian pendekatan historisism terhadap objek rancangan, yang pertama aspek sejarah, yang kedua aspek historisism, yang ketiga aplikasi perancangan yang menampilkan pola permukiman bentuk bangunan khas pada masa kerajaan Mojopahit dan lanskap kota Mojopahit, yang keempat aspek arsitektural yang mengadopsi pola pemukiman pada masa kerajaan Mojopahit. Lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu referensi keislaman objek, yang pertama sebagai tempat melepas penat sebagaimana dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15, yang kedua yaitu terdapat pelajaran sejarah sebagaimana dalam Quran Surat Al-Imran ayat 137. Kemudian masuk ke studi preseden. Yang pertama Kampung Mojopahit yang berlokasi di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan. Replika rumah Mojopahit ini dibangun dengan tujuan upaya pelestarian budaya dan sebagai destinasi wisata baru di Trowulan dengan ukuran 5x3, material dinding bata merah ekspos, bentuk atap 5 persegi dengan genting bubung melengkung, material pintu kayu, material jendela kayu, material pagar bata merah ekspos. Yang kedua yaitu Aman dari Ubud Bali, arsitek Peter Muller yang mengusung konsep tradisional dan kultural Bali. Penerapan arsitektur tradisional pada bangunan yang pertama, keseimbangan kosmologis. Konsep ini dapat dilihat bangunan menyatu dengan lingkungannya. Yang kedua, konsep open air yang diterapkan di area publik. Konsep triloka yang diimplementasikan dalam semua unit bangunan, konsep triangga yang
yang diterapkan pada tata ruang keseluruhan cottage. Kejelasan material menampilkan sebagian material yang digunakan pada arsitektur Bali. Kejelasan struktur ditampilkan seperti struktur tradisional Bali, terutama pada bagian atap. Studi presiden yang ketiga yaitu Amanjiwa Magelang yang terletak di dekat Candi Borobudur. Penerapan konsep sejarah, konsep mengadaptasi dari bentuk arsitektur Hindu Jawa pada Candi Borobudur yang dikombinasikan dengan material modern. Bentuk atap menyerupai Candi Prambanan, layout dengan konsep radial. Fasilitas yang ditawarkan sangat menarik, terdapat kolam renang, spa, perpustakaan, lapangan tenis, restoran. Guest room, setiap unit penginapan di Amanjiwa menggunakan konsep rumah adat Jawa Joglo. Data kawasan, luas wilayah Kecamatan Trowulan 39,20 km, batas wilayah sebelah timur Kecamatan Sukopuri Jatirejo, selatan hutan KPH Kabupaten Jombang, barat Kecamatan Mojoagung, utara Kecamatan Sumambito. Kondisi tanah di Trowulan merupakan endapan vulkanik quarter. Lokasi tapak berdekatan dengan wisata sejarah dan budaya Trowulan. Berikut merupakan jarak lokasi wisata dengan tapak yang dapat dilihat di screen. Memasuki data tapak. Lokasi tapak berada di Dusun Unggaran, Desa Unggahan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Batas barat merupakan jalan kolektor, batas utara merupakan kolam segaran, batas timur berupa area persawahan, batas selatan berupa area persawahan. Vegetasi di area tapak merupakan semak-semak liar dan tanaman liar. Aksesibilitas, akses menuju tapak hanya melalui satu jalan saja, yaitu melalui Jalan Pendopo Agung. Sirkulasi, saat ini tapak merupakan tanah kosong, sirkulasi cenderung bebas di dalam tapak. Kebisingan paling tinggi di dekat jalan raya, sedangkan kebisingan rendah area karena perbatasan dengan sawah, kebisingan sedang karena berbatasan dengan jalan kecil dan lahan kosong. View, berikut ini view dari tapak keluar, serta kondisi bangunan sekitar. Masuk ke iklim, arah matahari, penyinaran matahari pada tapak tidak terhalang apapun, arah angin berasal dari semua arah. Klimatologi, suhu Kabupaten Mojokerto rata-rata 2-3 derajat Celcius. Jenis tanah merupakan tanah vulkanis. Demografi, jumlah penduduk desa Klingko sebanyak 4.000 jiwa. Kepadatan penduduk di sekitar tapak cukup padat tetapi masih diimbangi dengan area persawahan. Potensi tapak berada di area kawasan wisata sejarah dan budaya Trowulan. Belakang tapak masih berupa area pertanian yang dapat menjadi potensi view cottage. Akses ke tapak mudah dijangkau dengan semua jenis kendaraan maupun jalan kaki. Kondisi sosial, lingkungan sekitar tapak merupakan lingkungan pedesaan. Ekonomi, warga di sekitar tapak mayoritas pedagang. Budaya, kegiatan kebudayaan secara khusus tidak ada di daerah tapak karena kebudayaan Majapahit sudah hilang dan hanya terdapat peninggalan saja. Lalu kita akan memasuki bab 3, yaitu skema proses desain. Yang pertama, pengenalan objek. Yang kedua, pengkajian objek. Yang ketiga, tahap perancangan. Yang keempat, programming. Yang kelima, analisis. Yang keenam, konsep. Dan yang terakhir, hasil rancangan. Kemudian ide dasar desain yang berangkat dari sebuah fakta dan isu, kemudian menghasilkan tagline Mojopahit Legendary Welcome. Tagline ini diambil karena sesuai dengan konsep sebuah penginapan yang mengusung konsep pemukiman pada masa kerajaan Mojopahit sehingga pengunjung dapat merasakan suasana pada masa zaman Mojopahit. Berikut sketchnoting ide dasar desain. Berikut daftar pustaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.